yang lagi diperjuangkan banget sekarang, banget untuk Kabupaten Toba. Iya, Kak. Penyerahan tanggung jawab pengelolaan, semoga didengar pemerintah Kabupaten Toba, adalah penyerahan Creative Hub. Teman-teman, welcome back to Naposo Podcast again. Kalau kemarin tuh kita podcastnya di Samosir barengan salah seorang Naposo juga di sana yang sangat menginspirasi. Sekarang tiba saatnya kita melalak dulu nih di sekitaran Toba dan tepatnya di Bali G. Jadi sekarang kita bakalan ngajakin salah satu narasumber yang kalau menurut Valen sih adalah salah satu orang yang famous atau terkenal gitu di sekitaran Toba ini. Jadi langsung aja nih kita pengen ngajakin salah seorang socialpreneur, atau kalau kamu ketikin namanya di Google tuh kamu bakalan ketemu sebagai seorang owner Hutanta dan juga Batikta. Jadi ada di sebelahnya Valen, Horas Kak Trisna. Horas Valen. Salam kenal. Gimana kabarnya nih Kak Trisna? Salam kenal Valen. Memang baru kenalan tadi ya? Ceritanya gitu aja Kak. Kabar tetap semangat. Semangat dan sehat ya Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bisa beraktivitas. Meskipun cuaca sedang terik-teriknya di sini sekarang gitu. Ceria dan cerah sekali ya. Ceria dan cerah sekali. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong Valen sebenarnya kemarin sempat stalking gitu kan kayak anak zaman sekarang. Kalau Kakak itu katanya baru balik dari Siantar. Itu bener nggak sih Kak? Iya, baru balik dari Siantar. Jauh banget kan? Lumayan, 3 jam ya. Tapi nih Kak, ada proyek apa di Siantar? Kenapa tiba-tiba pergi ke Siantar gitu? Bukan proyek, tapi proyek kayaknya ya. Berapa M kira-kira? Jangan spill kayak yang itu ya Kak. Oke, jadi sekarang ini puji Tuhan ada kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan salah satu brand yang sangat dikenal lah ya di kawasan Danau Toba ini. Ada Toba Tenun. Wow. Mereka memiliki satu komunitas khususnya tentang tenun, kesejahteraan penenun, itu namanya Jabu Bonang. Jabu Bonang. Untuk rumah komunitasnya ada di Siantar, tetapi penenun-penenunnya itu menyebar di 8 kabupaten. Jadi aku beberapa kali ini bolak-balik ke Siantar karena kita sedang mencoba membuat konsep baru untuk community development-nya. Wow, berarti ini masih on proses ya Kak, project-nya. On proses, puji Tuhan berjalan baik. Kalau kemarin kan Kakak baru pulang dari Siantar, tapi kalau sebelum-sebelumnya nih Kakak udah melalak kemana aja, melanglang buana kemana aja nih untuk ngerjain proyek-proyek yang terkait untuk memajukan UMKM di Toba? Proyek kesannya kayak biar kayak keren gitu Kak. Mungkin lebih ke aktivitas kali ya. Aktivitas. Kalau kita mundur paling dekat itu, yang paling dekat kemarin bareng sama Jabu Bonang juga, itu ke Singapura. Wow. Ada acara dari KBRI Singapura kemarin untuk tema besarnya Indonesia in SG in Singapura. Kemudian kita turunkan lagi jadi North Sumatra in Singapura. Jadi itu Batak Textile Art of Lake Toba dibawa ke luar. Yang di sana itu kita membawakan produk-produk dari teman-teman mitra Jabu Bonang yang ada di kawasan Danau Toba dibawa ke sana. Kalau yang lainnya lagi, aktivitas sebenarnya lebih banyak di kawasan Danau Toba ini ya. Itu kemarin yang di Singapura, kira-kira antusiasmenya luar biasa nggak sih Kak? Puji Tuhan luar biasa banget. Itu pengunjungnya bukan hanya orang Batak, karena pastinya kan yang paling mengenal wastra Batak itu tentu saja orang Batak. Orang Batak itu di sana sangat terwakilkan sama HKBP Singapura. Wow. Kemudian ada juga KBCI, Kelompok Cinta Bertenun Indonesia, Komunitas Cinta Bertenun Indonesia. Itu ada juga DWP, Dharma Wanita Persatuan yang ada di sana. Sama yang paling menariknya adalah orang Singapura dan Malaysia di sekitaran sana. Itu mereka sangat antusias dengan produk-produk yang dibawakan. Kalau mereka cakep, keren sangat Indonesia nih ya. Aku nggak bisa niru. Logat Melayunya ya. Aku nggak bisa niru. Mohon maaf. Luar biasa sekali. Tapi kan Kak Trisna ini sampai sekarang nih bahkan masih sering sekali bisa dibilang kayak aktif di event ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan UMKM gitu kan.
Itu biasanya idenya dari mana sih Kak? Kakak diajak orang atau Kakak yang inisiatif ngajakin UMKM sekitaran Toba untuk berpartisipasi aktif atau gimana itu Kak? Oke, jadi kalau untuk kegiatan event, yang paling mudah sebenarnya meniru dari keberhasilan yang ada di luar Sumatera Utara. Jadi memilih dan memilah dari event-event yang ada di sana. Saya kan sekarang dengan sosial media kita bisa melihat apa aja di mana aja gitu kan, selama ada internet. Nah, terima kasih internet. Karena kalau tidak ada internet agak ngeri gitu ya. Ini mau bilang terima kasih ke penyedianya, nggak sponsor kan? Jadi terima kasih sponsor. Penyedia internet. Itu paling mudahnya melihat dari sana, tapi nggak semuanya bisa langsung diterapkan ke Toba sekitarnya. Jadi ide paling utama sih banyak dari sana. Kemudian kita sekarang ada namanya Perkumpulan Hutan Tak Cerdas Cermat. Ini lintas negara, kabupaten. Ya, amin. Ini lintas kabupaten. Jadi ide-idenya juga muncul dari teman-teman yang ada di HCC, kita bilangnya. Itu HCC yang menjadi inisiator dari Toba Fashion Week. Kemudian kita juga ada namanya Forum Ekonomi Kreatif Toba. Itu khusus untuk Kabupaten Tobanya sendiri. Jadi di sini berkumpul UMKM dan khususnya dia pelaku ekraf sih. Jadi pelaku ekraf belum tentu sudah punya UMKM. Jadi kita bikin ada satu perkumpulan namanya Forum Ekonomi Kreatif Toba. Idenya juga banyak muncul di sana. Jadi berarti itu kolaborasi. Tukar ide di sana ya Kak. Itu mulai tahun berapa tuh yang HCC? HCC dari 2021. Kalau Forekraf itu sudah ada juga dari 2021, tapi makin aktif sejak 2023 kemarin. Wow, semakin aktifnya tahun 2023 ya Kak. Betul sekali. Tapi ini kalau kita ngomongin tentang event atau kegiatan gitu, itu biasanya budgetingnya sampai berapa sih Kak kira-kira gitu nominal angkanya? Budgeting di event itu beda-beda. Itu pasti tergantung sama target acaranya apa, kapasitas yang pengen kita dapatkan apa. Jadi paling mudah sih kalau event, apalagi kalau sifatnya komunitas ya, gabungan komunitas kan sering banget komunitas ini beranggapan tidak punya wadah yang untuk menyalurkan ininya. Karya-karyanya kebingungan gitu pengen kemana nih ya gitu. Jadi paling mudah itu sebenarnya bekerja sama dengan sekarang kan di Toba ada banyak kafe, coffee shop atau hotel bahkan kerja sama dengan mereka untuk menyediakan lokasi dan dari sisi komunitasnya not money oriented first, maksudnya jangan langsung berharap dibayar sekian duluan. Jadi event sebenarnya bisa aja contohnya modelnya itu justru dari karya-karya itu tidak langsung sekian rupiah gitu. Tapi kita juga pernah handle event kayak Toba Fashion Week. Apalagi mungkin sudah dengar juga, pasti sudah dengar. Awas kalau tidak dengar, like Toba Fashion Week. Itu terfamous gitu. Yang kerja sama dengan Pemkap Humbangan Sundutan. Itu dia besar pasti karena bisa mendatangkan artis-artis nasional dan juga artis Batak yang udah terkenal yang itu sudah nilainya besar gitu ya Kak. Jadi aku nggak bisa kasih range-nya karena bisa dari 0 rupiah sampai ber-M kan berarti. Yang 0 rupiah yang tadi kalau sifatnya kolaborasi untuk kerjasama antar komunitas, jadi kamu bisa ngapain, aku bisa ngapain, kita susun acara. Ya udah. Pendapatannya dari pengunjung kayak gitu. Keren sih Kak, luar biasa, apalagi yang Toba Fashion Week itu bener-bener sangat kebanggaan. Iya, luar biasa. Tapi ini ada hot issue juga yang baru-baru ini tuh kayak bikin kita miris di Toba. Karena Kakak juga karena Kakak pasti tahu gitu kan. Kalau Kabupaten Toba itu sudah tidak jadi ini tuan rumah untuk F1 Powerboat. Dan kemarin tuh Kak tahu nggak sih banyak banget di Instagramnya kita kayak pemilik UMKM apalagi yang di sekitaran Bontean tuh pada komplain sama kita kayak bilang, aduh kami baru aja nih buka usaha di sini udah pindah aja, gimana nih ceritanya gitu. Gimana tanggapan Kakak terkait dengan hal itu? Oke, yang pertama kayaknya aku salah satu yang bikin keributan dia. Luar biasa, bikin keributan dia itu ya di IG-nya Del FM. Aku nge-share sama komen di situ itu karena memang itu kayak bikin nyes gitu loh. Kayak aduh kenapa bisa sesuatu yang sudah sangat besar kayak udah di depan mata udah kita pegang tapi lepas. Itu memang sangat menyedihkan. Tapi aku ada satu yang harus aku pastikan lagi. Kita kayaknya belum bisa mengatakan kalau itu sudah resmi.
Oke. Jadi aku masih punya berharap lah. Let's say itu 0,001%. 10 pangkat minus 10. Iya, karena belum ada pengumuman resmi kayaknya. Itu kan masih lebih ke isu kan tadi. Jadi belum pindah. Jadi kalau dari aku sih masih berharap acara itu bisa kembali ke sini. Wow. Jadi kalau harapan kita semua sih sebenarnya, Kak. Belum tentu, karena dari obrolan yang ada di sosial media juga ada pro kontra kan. Banyak sekali pasti ya. Mudah-mudahan mayoritas berharap bisa kembali. Pertimbangannya kurang lebih gini. Jadi makasih. Iya, silakan Podcast Kak. Naposo karena tadinya ini harusnya dalam bentuk tulisan yang sangat panjang. Tapi mari kita langsungkan saja. Pantasan tadi nggak dikasih pertanyaannya. Ya, silakan. Kurang lebih pandangan aku itu gini. Ada sebuah event yang sudah dibuat besar dengan tujuannya untuk membuat ada kunjungan yang jelas di Kabupaten Toba. Iya. Memang selama 2 tahun berturut-turut, 2023 dan 2024 F1 Powerboat dilaksanakan. Kunjungan dari luar memang belum sesuai yang diharapkan mungkin ya. Maksudnya dari luar Kabupaten Toba sekitarnya. Jadi cenderung masih domestik. Domestiknya pun masih cenderung lokal kayak gitu. Nah, euforianya besar iya, hanya mungkin target yang diharapkan untuk memasukkan dana lebih besar lagi dari sisi transaksi UMKM itu belum terlalu besar. Hanya usaha menuju ke sana kan harus tetap kita apresiasi, baik itu dari sisi pemerintah maupun dari sisi, aku akan berbicara banyak dari sisi UMKM-nya. UMKM ini bisa yang sudah terorganisir, maksudnya dia udah masuk ke forum, udah masuk ke asosiasi, udah masuk ke dalam binaan baik institusi ataupun pemerintah, ataupun UMKM yang pribadi-pribadi. Dan jumlah yang pribadi-pribadi itu cenderung lebih banyak. Pasti. Pribadi ini bisa mulai dari warung kecil sampai yang udah besar tapi belum tergabung di dalam binaan gitu kan. Nah, kita udah bisa lihat bahwa karena ada janji negara. Nah, ini aku perlu nekanin banget bapak-bapak di pemerintahan. Sudah ada janji negara bahwa 5 tahun ke depan akan dilaksanakan di Kabupaten Toba. Ini Resta jebak aku sih. Itu dari sisi masyarakat, baik itu pengusaha atau non pengusaha, pasti dia akan berusaha melihat potensi. Ketika dikatakan akan ada selama 5 tahun berturut-turut berjalan dan 2 tahun itu terlihat euforianya baik untuk penjualan di UMKM, jadi mulai ada kan yang membuat rencana-rencana atau berinvestasi baik itu dalam skala 100 juta ke bawah bahkan ke 1 M ke atas. Itu sudah berinvestasi untuk menyambut tahun depan dia bisa terlibat dan mendapatkan pengembalian modal lah dari pendapatan gitu kan. Nah, itu dari satu poin aja ya, kebayang ketika apa yang mereka sudah persiapkan ini ternyata langsung terpotong begitu saja dengan tidak ada tanda kutip peringatan. Jadi kayak kenapa nggak dikasih ini dulu loh, kayak hey warning 1 gitu. Kalau mau putus gitu ya sama cowok apa sama cewek kita kan itu kode, kita pasti gitu ya, dikodein. Aku nggak suka deh kalau kamu kayak gini gitu. Baru nggak suka lagi, aku nggak suka juga loh kalau kamu kayak gini, kok kamu nggak berubah sih gitu kan. Nah, biar anak muda lebih transparan gitu ya kan. Iya, jadi tolong dikasih kesempatan dulu untuk berubah. Agar keputusan itu diambil. Karena masyarakat mayoritas meskipun tidak vokal berusaha memperbaiki diri untuk menyambut program super destinasi pariwisata prioritas kawasan Danau Toba. Nah, itu permintaan masyarakat ke pemerintah. Nah, dari sisi masyarakat ke masyarakat, ketika sudah ada peringatan inilah, anggap ini masih sebuah peringatan isu tadi. Yuklah bergandengan tangan, ada lagunya. Nanti bisa kita edit Kak lagunya. Tolong bikin lagunya ya. Kita sama-sama tahu kok sebenarnya isu itu ada apa aja. Satu, kebersihan itu yang paling heboh kemarin. Paling di highlight gitu. Iya, kebersihan itu sifatnya hari per hari. Jadi dari sekarang kita udah mulai membiasakan diri dengan ikut sama-sama menjaga kebersihan. Di sisi lain, mobil petugas kebersihan juga semakin rutin berkeliling. Terus
dari sisi masyarakat juga, kalau contohnya masalah lokasi dan lain-lainnya, mudah-mudahan bisa diobrolin lebih baik lagi agar lebih tertata. Kalau ada dalam bahasa Batak, apa itu Kak? Makan dulu baru ngobrolin yang serius. Itu ada perumpamannya. Ada. Asa ninang-nang gitu, tunggu ya nanti aku berpikir dulu ya apa itu kemarin. Tapi istilahnya sebenarnya dalam konstruksi suku Batak itu ada diskusi bersama-sama untuk mencari kesepakatan, musyawarah dan mufakat. Jadi dari sisi masyarakat kita juga harus sadar kekurangannya kita apa. Dan kita bersedia berbenah untuk itu gitu. Jadi ya itu sih panjang banget, tapi intinya sangat berharap Kabupaten Toba bisa menjadi tuan rumah Powerboat. Ada yang bilang soalnya di komentar, agak nambah dikit, ya biar bisa bagi-bagi dengan kabupaten lain, bagi-bagi rezeki, rezeki gitu. Ini bukan karena ingin menutup dengan teman-teman di kabupaten lain ya, bukan. Tapi bayangan besar aku itu kayak gini. Powerboat dilaksanakan dan sudah dijanjikan 5 tahun di Kabupaten Toba. Itu berarti biar masyarakat di Kabupaten Toba belajar menyukseskan acara ini benar-benar sampai 5 tahun ke depan. Harapannya tahun ketiga udah sukses sesuai target gitu kan. Sambil Kabupaten Toba berhasil mengerjakan ini, ya di kabupaten lain pemerintah pusat bisa membuat kegiatan lain dong. Karena yang ini memang sudah dijanjikan sekali lagi. 5 tahun di Kabupaten Toba gitu. Ada Aqua Bike itu di Samosir Dairy. Itu ganti-ganti sih, Kak, berkeliling gitu kan. Jadi bukan karena kita tidak mau berbagi rezeki, tapi aku yakin kalau Kabupaten Toba sudah berhasil melakukan ini, pemerintah pusat bisa loh kayak gini. Menurut aku ya, analoginya, oh Kabupaten Toba udah bagus di sebelah sana, ayo kita di sisi lain lagi kita buat lagi gitu. Jadi sama-sama maju, bukannya sama-sama saling menjatuhkan, justru saling sama kabupaten gitu ya. Jadi bisa saling membandingkan, membandingkan untuk yang lebih Itu sih panjang ya. Pokoknya kita pengennya semua kabupaten itu ada aktivitas. Iya, jadi semuanya bisa saling menonjolkan keunikannya masing-masing dan keluar biasaannya masing-masing gitu tiap kabupaten. Terus nih Kak Trisna kan udah sering banget tuh, bahkan udah bertahun-tahun gitu kan. Bahkan Valen sebenarnya tahu nih, for your information nih Kak. Valen semenjak SMP tuh udah tahu Batikta. Ya aku udah tua guys. Kenapa aku masih di Naposo? Jujur, ini agak ini. Tapi ini bahkan sebelum Batiktanya pindah ke sini, itu dulu agak depan sana kan Kak? Iya, di rumah. Iya, jadi sebenarnya waktu tahu Batikta ini kayaknya waktu masih zaman SMP 2014 juga udah ada. Kita nggak usah ngomongin umur ya, Val. Iya, masih muda kita ini Kak. Maksudnya udah selama itu gitu Kak Trisna bergelut di bidang UMKM ini. Nah, kalau dari pandangan Kak Trisna, apakah ada kemungkinan untuk UMKM Toba ini maju, bisa gitu melanglang buana, melampaui UMKM dari luar kota gitu Kak? Sangat bisa, tentu saja. Kalau kita belajar contohnya dari Bali, ngomongnya itu bisa berpuluh-puluh tahun untuk bisa menjadi seperti sekarang. Memang pasti nggak akan ada yang langsung berubah cepat ya. Tapi kalau mau kasih perbandingan nih, 2000 Batikta itu 2011. SMP ya, 2011 SMP ya. masih bocil. Iya, kalau dipikir-pikir udah tua banget saya. Jadi Batikta 2011 waktu itu masih kita belum ada ini. Iya, masih kecil dulu di sana Kak. Di rumah, itu di teras rumah. Kita belanja tas di sini. Makasih loh. Anda pelanggan setia. Kita baru pindah ke sini tuh 2018. Kita mulai hitung ya dari 2018 itu. Pada saat itu Batikta masih jadi satu-satunya bangunan yang cukup besar di sekitaran Tampu Bolon. Dari arah Sitampula sampai ke arah jembatan Tambunan itu. Jembatan Tambunan. Itu masih cenderung kayak wah bangunan apa tuh di sana, masih gitu. 2017 itu pada saat masa pembangunan. Dan masih ditanyakan kenapa berani membuat usaha di Kabupaten Toba, karena kayaknya nggak ada potensi sama sekali gitu kan. Nah, puji Tuhannya 2020 pas menjelang pandemi, 2019 mulai pembangunan. Kalau dulu Batikta sendiri baik itu toko oleh-oleh ataupun coffee shopnya, 2020 La Bersa open. Aku ingat banget 14 Maret. 14 Maret 2020 open. Seluruh kawasan di sini mulai berbenah, jadi kayak ada
yang tadinya rumah-rumah yang tak ditempati jadi kontrakan karena kebutuhan pegawai atau jadi tempat makan. Kemudian coffee shop 2020 itu banyak banget. Yang tadinya Hutanta 2018 waktu pertama kali jualan espresso itu dimaki-maki orang. Really? Karena kenapa jualan kopi yang mahal banget, terus dituduh contohnya kayak mengambil keuntungan beratus-ratus kali lipat. Karena pada saat itu kan kopi di pesta-pesta 2.000, 3.000 yang gitu kan. Tiba-tiba kita muncul dengan 25.000. Nah, di situ kita melakukan banyak edukasi dengan bikin banyak pelatihan. Bedain kopi robusta, kopi arabica, kopi original dengan yang sudah dicampur yang kayak gitu, sampai akhirnya espresso, cara membuat kopinya, istilah-istilah yang digunakan. Bahkan suhunya pun itu beda-beda. Iya, sampai akhirnya banyak yang bisa berterima dan teman-teman yang lain akhirnya mulai pulang kampung juga. Dan sekarang kayaknya ada 20-an coffee shop. Jadi maksud aku di situ kembali ke pertanyaan tadi adalah potensinya sangat besar untuk berhasil dan puji Tuhannya banyak yang bersedia untuk saling berkolaborasi. Ada yang masih belum, tapi kalau semakin bisa berkolaborasi, karena sekarang kan makin banyak yang bergabung di asosiasi ataupun forum ekonomi kreatif, jadi menurut aku sih lonjakannya bisa lebih eksponensial lagi ya, bisa lebih signifikan. Jadi sangat optimis. Wow, luar biasa. Sangat optimis. Kita butuh nih anak muda yang optimis seperti Kak Trisna Pardede ini. Anak muda guys. Yes, kita masih anak muda di sini. Tapi ini untuk menjalani itu semua kan Kak Trisna pastilah pernah kayak ketemu tantangan gitu ya, namanya hidup kan nggak mungkin mulus terus, pasti ada tekongan, belokan, tanjakan, berbatu-batu gitu kan Kak. Ini sejauh ini tantangan tersulit yang Kakak hadapi untuk membangun UMKM Toba ini semakin berkembang apa sih Kak? Kalau ngomong UMKM Toba, serasa aku mikirin semua ya. Oke, tantangan di usaha sendiri itu yang paling kerasa itu waktu pandemi. Itu benar-benar kayak nampar banget ya. Jadi kayak hitung-hitungan kita di awal semua berantakan. Jadi kurang lebih kan waktu itu Batik Tahu Tanta masih baru bukan baru berdiri sih 1 tahun, tapi masih struggle ya. Iya, masih lagi berjuang untuk cicilan yang gitu-gitu kan. Nah, itu kerasa banget sampai sekarang. Jadi tuh mode survivalnya masih berjalan. Buat teman-teman yang berusaha itu harus dipahami banget kalau yang namanya usaha jika ingin tetap bertahan ya strugglingnya besar. Kalau ngomongin secara keseluruhan UMKM secara Toba, tantangan terbesarnya itu paling banyak sih di ini ya, pemikiran dari SDM kalau menurut aku. Jadi lebih ke mungkin ada beberapa kejadian trauma yang membuat teman-teman beberapa yang kesulitan untuk giving trust gitu kan. Percaya. Jadi udah trust isu gitu ya. Udah ada trust isu. Nggak bener nih gitu. Padahal sebenarnya belum dicoba. Atau sudah merasa hidden agenda atau mungkin juga di sisi lain kesulitan dari unsur ini. Salah satu cara naik kelas itu kan mengikuti banyak kompetisi. Baik itu kompetisi lokal apalagi nasional. Sering banget kesulitan kita itu dan sekarang lagi ada programnya bersama ITDEL. Bersama ITDEL. Ya, mari menjilat ya. Kewirausahaan pemuda kawasan Danau Toba. Jadi itu ada kayak kelas-kelas untuk coaching, membuat business profiling. Jadi ada business canvassing modeling namanya. Di sini banyak kelemahannya teman-teman UMKM. Jadi terkadang ada beberapa yang merasa cemburu melihat teman-teman lain terlihat kok dia dikenal sih, kok dia sering disebutin sih kayak gitu. Yang tidak mereka tahu atau mungkin mereka belum tahu bahwa teman-teman yang memiliki yang dapat spotlight ini itu karena rajin ikut kegiatan. Rajin untuk berkompetisi di luar, rajin untuk pameran dengan biaya sendiri keluar, jadinya mereka lebih dikenal. Jadi mungkin tantangan terbesarnya itu di sisi promosi sama branding sih, karena branding itu berpengaruh di kemasan juga kan. Karena emang kalau kita pengen dikenal ya praktisnya kita harus sering ketemu orang, atau kalau nggak ngelakuin sesuatu yang bisa bikin kita viral di media sosial, itu jadi, cara paling cepat. Betul, mentalnya itu harus mental create. Apa?
Oh ya, Itu ini juga di sih Radio sebenarnya, Del FM. iya. Jadi bisa juga sih sebenarnya branding di radio, ya kan. Untuk sounding pendengar gitu, kita nih punya produk-produk keren nih. Betul, saya ingat aku Radio Del FM juga punya kerjasama kolaborasi gitu kan. Kayak kemarin Utanta Coffee Hari Kartini ya. Yes. Bagi-bagi produk Utanta Coffee sambil ngucapin selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan hebat. Itu keren, aku suka. Nggak nyangka kalau ibu-ibu Batak bisa terharu. Itu aku beneran pas ngeliat. Dapat tulisan-tulisannya. Iya, mungkin nggak kepikiran gitu kan. Aduh, ada yang masih merayakan Hari Kartini ya. Aku Kartini ya gitu. Yes. Karena Kak Trisna juga secara tidak langsung adalah Kartini zaman now. Asik. Luar biasa sekali. Makasih. Wow. Itu sih branding sama tantangannya apalagi ya. kalau ada kerjasama kayak gini kan ya. Tapi yang pasti kalau UMKM itu jangan takut untuk cost di depan sih. Oh. Jangan langsung kayak ikut sesuatu harus langsung untungnya berapa. Iya. Kalau ada konteks bahwa UMKM itu ikut pameran tujuannya dua. Satu, mengeluarkan biaya karena dia untuk dikenal. Oke. Satu, mengeluarkan biaya karena nanti jualannya akan laris. Jadi maunya sih setiap pameran dua-duanya dapat. Tapi ada masanya kita datang habis-habisan jor-joran di satu acara, tapi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Karena itu, beriklanlah di Radio Del FM, bisa gratis. Luar biasa. Tapi ini kan kakak udah bertahun-tahun gitu ngurusin yang namanya ekonomi kreatif atau ekraf. Kira-kira data terkini nih untuk pelaku UMKM yang ada di Toba udah berapa sih kak? Kira-kira ini mereka aktif semua atau ada yang kayak numpang nama doang gitu? Oke. Aku berbicara dari Forum Ekonomi Kreatif Toba ya. Itu yang terdaftar sejauh ini kurang lebih di WhatsApp grup itu 140 orang. Wow. Jadi kalau dia dikurangin dengan akademisi, media, dan juga pemerintah yang hadir di dalam, kayaknya ada 120 brand di dalam. 120 brand, wow. Ya, yang membedakan Forum Ekonomi Kreatif dengan Asosiasi UMKM itu Ekraf dan UMKM. Karena yang memiliki karya di Ekraf mungkin bisa jadi belum berbisnis langsung jadi punya UMKM. Jadi kita menampung karyanya mereka di Forekraf, karya dan idenya ya. Kalau dari asosiasi yang aku ikutin kurang lebih anggotanya di 70-an, hanya sebagian besar juga udah tergabung di Forekraf. Ya, jadi nggak tahu ya binaan-binaan dari pemerintah daerah juga berapa. Hanya yang kurang lebih aku bisa bilang yang 200 UMKM ini itu memang UMKM yang join atau ekraf yang join ke grup-grup ini karena mereka ingin terlibat di kegiatan-kegiatan. Jadi aku bisa ngomong kayak gitu karena malah yang terjadi biasanya kenapa hanya dia yang hadir, aku tidak gitu. Berarti kan kecemburuan itu sesuatu yang baik menurutku di sisi itu ya. Jadi ada kemungkinan dan ada kecenderungan agar kegiatan berikutnya jadinya berputar orang-orangnya. Karena kan terkadang di satu kegiatan hanya butuh 30 UMKM. Mungkin semua kita bawa gitu kan. Ya, jadi sering banget ada kayak konflik lah. Siapa yang hadir, siapa yang tidak, atau siapa cepat, siapa dapat. Nah, itu membatalkan statement bahwa yang ikut hanya sekedar numpang nama itu enggak. Karena kalau dia nggak aktif, berarti namanya dia, jualannya dia juga nggak langsung terlihat. Nggak branding dong dia gitu. Iya, yang aku harapkan sih sebenarnya, aku yakin masih banyak ekraf ataupun UMKM yang tidak masuk dalam grup ini. Jadi mungkin tidak terorganisir jadinya di kita data-datanya. Mudah-mudahan di pemerintah kabupaten lebih lengkap. Wow, jadi kalau pendapat kakak nih untuk pelaku UMKM, terus pemerintah, masyarakat, kira-kira berkolaborasi seperti apa nih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan UMKM di Toba ini? Yang paling aku pengen tekankan itu sih adalah masalah trust issue. Trust issue? Jadi dari pemerintah berikan kepercayaan bahwa masyarakatnya mampu melakukan hal-hal yang baik di sisi ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor. Nanti tolong dibikin di listnya di sini. Nanti ada di sebelah sini slide-nya. Ada 17. Kuliner, seni pertunjukan, dan lain-lain gitu kan. Yang paling Kabupaten Toba sekarang di Kria. Kria itu adalah tenun dan ukiran. Tenun kita ada Mandar Balige, ada Kacucak atau ATBM, ada gedogan dari banyak desa.
ukir-ukiran kita punya ukiran Gorga. Iya, itu paling. Iya, ada Bang Jesral, ada juga kayak karya-karya dari Oktopurba yang gitu-gitu kan. Iya. Pinos. Nah, Wow. pemerintah tolong yakin dan percaya kalau produk yang dihasilkan oleh UMKM dan Ekraf di Kabupaten Toba itu sudah bisa berdaya saing. Karena kalau pemerintah sudah yakin, maka mereka akan bersedia memfasilitasi sebaik-baiknya. Baik itu dari sisi kemasan, pelatihan, pendampingan, dan lain-lain. Atau mempromosikannya menjadi oleh-oleh khas setiap kali ada acara, ordernya ke Ekraf atau UMKM gitu kan. Setiap kali ada kegiatan, kerjasamanya lebih mengutamakan yang daerah dulu. Kemudian dari sisi pemerintah harapanku. Kemudian ke teman-teman UMKM masyarakat, sesama pelaku UMKM gitu. Tolong percaya kedua arah. Percaya ke pemerintah berusaha memberikan yang terbaik. Dan percaya kepada teman-teman sesama UMKM bahwa yang namanya berjualan itu memang perlu usaha yang lebih besar. Jadi bersainglah untuk menjadi lebih baik, bukan bersaing untuk dengan cara menjelekkan atau menjatuhkan teman-teman yang lain. Jadi akan lebih indah jika contohnya ketika contohnya Valen datang, Kak mau beli keripik yang gini di mana? Oh, itu bisa beli dari Nantulang Brams, itu bisa beli dari Noels, itu bisa beli dari Silua gitu. Bukan jadi dari aku aja, bukan hanya kayak gitu loh. Informasi tuh bisa saling mengaitkan dan saling mendukung gitu. Jadi percaya ke pemerintah, mereka memberikan yang terbaik. Jikapun belum, menurut kita belum, atau jangan merasa tidak gitu. Bisa jadi mungkin bukan saatnya untuk kita, tapi buat teman-teman yang lain gitu. Itu sih kolaborasinya tuh maksudnya ya benar-benar selesaikan trust issue-nya dulu. Harus saling bangun kepercayaan sih sama stakeholder gitu. Jangan kayak curiga-curiga, itu aja yang dipromosikan gitu. Jangan sampai kepikiran yang kayak jadi gitu. Jadi setiap kali melihat ada tuh muncul di pemikiran kita, kok Valen doang sih yang dipromosiin gitu. Itu harus, yang setelah pemikiran itu harus muncul pertanyaan berikutnya, kok dia bisa, apa yang harus aku lakukan biar bisa diingat kayak Valen gitu. Itu harapan kita seperti itu pola pikirnya. Kalau pengen maju itu menurut aku kayak gitu. Wow, keren sekali sih Kak. Tapi dari tadi kita ngomongin UMKM gitu kan, kita boleh minum dulu ya Kak? Boleh. Karena tersaji aku juga udah minum duluan, udah habis. Yang segar sekali gitu, bisa tempat nongki. Thank you. Wow, lemon tea terenak sekampung. Wow, ada di Utanta Coffee. Yes. Semua makanan terenak sekampung ada di Utanta Coffee. Karena hashtag kita terenak sekampung. Wow, keren banget. Kan Hutanta, kampung. Kampung kita gitu. Jadi tidak ada saingannya karena memang hanya satu di Hutanta Coffee. Waduh. Terenak sekampung. Demikian promosi hari ini. Tapi dari tadi kita ngomongin UMKM nih Kak. Paling juga penasaran. Mimpi Kakak kedepannya apa aja sih? Kayak list dreamnya ke depan pasti ada dari Kak Trisna. Impian ya? Aku lebih suka bilang impian. Dream kayaknya lebih enak diterjemahkan sebagai impian. Impian, Yang lagi diperjuangkan banget sekarang, banget untuk Kabupaten Toba. Iya Kak. Penyerahan tanggung jawab pengelolaan. Semoga didengar pemerintah Kabupaten Toba. Adalah penyerahan Creative Hub. Ada sekarang lokasi baru yang sedang yang sedang dibangun lah sama pemerintah. Itu bisa di-spill Kak? Di mana gitu? Oh, udah bisa, kayaknya udah dinaikkan di Instagramnya pemerintah juga udah. Itu yang di Lumban Pea, Tambunan. Di Lumban Pea ya teman Diel. Siapa tahu ada teman Diel yang belum ini. Kalau nggak salah singkatannya PKDP, Pusat lupa, tapi saya destinasi pariwisata. Kalau bahasa kerennya anak muda, anak Poso, Creative Hub. Berharap sekali ini bisa benar-benar difungsikan untuk komunitas. Jadi pengelolaannya sangat-sangat berharap bisa diserahkan kepada Forekraf agar bisa kita contohnya pengen banget bisa mengumpulkan Naposo ini. Kebetulan ada nama grup kita Naposo Toba. Ada Asa Toba. Ada Forekraf Toba. Itu berharap sekali bisa berkumpul bersama teman-teman di sana. Dan menuangkan idenya di sana. Itu sih. Jadi yang paling aku nggak banyak harapannya itu sih. Mudah-mudahan Creative Hub itu bisa
benar-benar dimaksimalkan oleh komunitas aircraft di Kabupaten Toba. Karena kita butuh berdiskusi gitu ya. Kita itu udah ada ruang wadahnya untuk bagus. berdiskusi. Siapa tahu nanti habis dari sini mampir terus video-videoin di sana biar agak ada. Ayo, viralkan slide-nya. video ini. Aduh, Valen yakin sih, maksudnya Kak Trisna Pardede bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini, semandiri ini, sevisioner ini, itu pasti dong ada. Sesinyal ini Ya, jualan aduh. Itu pasti dong ada dukungan dari orang-orang terdekatnya kakak gitu, yang selalu menjadi support system, sehingga kakak bisa jadi sekuat ini. Bisa nggak sih di-spill sama kita siapa aja orang-orang terdekat itu? Yang pasti tidak ada laki-laki terdekat. Aduh, langsung. Ini bagian jualan diri, guys. Kalau seandainya ini UMKM Trisna sedang berjualan. Canda. Yang pasti orang tua. Wow, pasti. Jadi kalau tadi Valen cerita waktu SMP, Iya. datang ke Batikta yang masih pokoknya, kecil, dulu. itu dulu adalah di rumah bapak mama. Jadi orang tua yang paling pertama, satu hal yang aku lakukan sejak memulai usaha ini adalah tidak melakukannya jika bapak mama belum bilang yes. Jadi mama bilang yes tapi bapak belum bilang yes, aku hold. Jadi kalau bapak bilang yes, mama bilang yes, baru deh jalan. Iya. Sama kayak tempat kita sekarang juga, Lamuro Square. Ini dari 2015 aku udah propose ke orang tua. Propose-nya bukan jadi minta duit ke orang tua, enggak ya. Lebih ke diizinkankah keluar dari rumah membuat sebuah usaha. Iya. Pada saat itu kan mereka masih sangat berharap bisa kerja sebagai pegawai pada umumnya. Contohnya karena aku keluar dari perusahaan. Jadi mereka masih berharap aku kembali kerja di perusahaan, lebih tenang hidupnya menurut Lebih bapak stabil mama. gitu ya. Lebih stabil. Jadi mereka kayak menahan-nahan diri untuk bilang yes. Sampai akhirnya di 2016 saat KKPDT, Karnaval Pesona Danau Toba, Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba, Pak Menteri Darmin Nasution datang ke rumah. Di malamnya Bapak bilang, aku izinkan dirimu mengembangkan usaha ini. Nah itulah baru mulai ada progres ke tempat ini. Jadi Bapak Mama itu sangat utama. Kemudian yang tadi disebut owner, tapi kalau aku lebih menganggap diriku sebagai founder Batikta dan Hutanta Coffee. Karena usaha ini pada dasarnya milik keluarga. Ada abangku Eko Pardede, adikku Lorestoni Pardede, adikku juga Boy Pardede, dan aku memang yang mengoperasionalkan selama ini, dan ide awalnya itu semua dari aku. Hanya secara keseluruhan ownernya itu keluarga Pardede ini. Sama kami ada bilang kakak kami pendoa Dame Pardede. Jadi di mana-mana aku lebih suka bilang aku founder. Ya. Terus teman-teman terdekat, keluarga besar juga, keluarga besar Pardede itu yang paling dekat sih, yang paling selalu support. Baik dalam bentuk kritik sama memberikan masukan. Ada juga keluarga Sianipar. Kalau teman paling dekat ada Bang Dery. Itu yang membantu aku untuk ngerjain Toba Fashion Week ketika mulai berprogres. Dan Hutanta Coffee juga itu dulu awalnya bareng Bang Dery. Sama ada Bang Adi Bibir, kami suka bilangnya Bang Adi, Bang Bibir. Itu yang benar-benar involve secara usaha. Gitu. Bener-bener didukung oleh banyak orang ya kak? Ya di lain teman-teman lainnya yang ini ya, tapi kalau dibilang yang paling circle paling kecilnya tadi. Main circle, wow luar biasa sekali. Tapi obrolan ini sangat seru, tapi karena kita terbatas durasi waktu. Masih pengen nambah. Kita nanti nongki-nongki aja di belakang lagi gitu kan, lanjutin obrolan ini. Thank you banget. Terima kasih banyak Valen. Tetap semangat buat Kak Trisna Pardede as a founder Batikta dan juga Hutanta. Terus juga tadi jadi ketua Forum Ekonomi Kreatif gitu. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Pokoknya tetap semangat gitu. Jangan sampai kepikiran untuk menyerah Kak. Terus paling berharapnya sih sama masyarakat di luar sana kayak yang dibilang sama Kak Trisna Pardede tadi ya, hilangin yang namanya trust issue ya Kak. Jangan langsung trust issue gitu. Kita tuh harus berani mencoba supaya kita tahu batas maksimal kita tuh sampai di mana gitu. Ya Sepakat. Kan, tapi nih biasanya Naposo Podcast itu punya merchandise atau kenang-kenangan. Jadi ini harus lebih nggak? Aduh, wah gitu. Jadi ini harus kita sampaikan kepada narasumber kita. Aku kecilan nih. Aduh, ada ini tulisan Naposo Podcastnya. Nyemangatin biar lebih langsing. Keren. Gitu. Kalau Kak Trisna udah pernah gabung di podcastnya kita. Thank you Naposo guys. gitu ya.
Wow, seru banget obrolan kita bareng Kak Trisna Pardede selaku pelaku UMKM yang paling famous gitu kalau bisa dibilang di Toba. Tapi nih teman Del, semoga aja untuk Kak Trisna Pardede dan juga untuk seluruh pelaku UMKM yang ada di Toba atau di luar Kabupaten Toba bisa tetap semangat untuk memajukan yang namanya produk-produk lokalnya kita gitu. Tapi nih, tenang aja, biasanya Naposo Podcast terkenal dengan quote gitu kan kalau udah mau selesai. Jadi hari ini tuh kita bakalan mengutip salah satu quote yang berasal dari mantan Perdana Menteri Inggris, ada Winston Churchill yang bilang kayak gini, orang pesimis melihat kesulitan dalam kesempatan, tapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. So, what about you? See you in the next podcast. Bye-bye. Horas!